Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erlina Watiningsih, pemilik dari usaha Lin Catering. Saya berawal dari hobi ya. Saya suka masak dan dikenalkan untuk buat kue itu sama ibu saya, almarhum ibu saya sejak SD. Jadi saya tuh bisa masak itu katakanlah belajar secara otodidak dan awalnya ya dari saudara ke saudara, rumah ke rumah, bantu-bantu. Akhirnya mereka percaya, saya memberanikan diri untuk mengembangkan usaha lebih ya, walaupun secara kecil-kecilan melalui teman-teman dari katakanlah yang paling sangat berjasa pada saya itu sejak ada program WUB. Dari sana saya juga dikenalkan untuk mengurus izin usaha dan sebagainya. Ya akhirnya seperti inilah, walaupun nggak sebesar mereka ya, tapi alhamdulillah saya bisa membantu perekonomian keluarga. Kendalanya sih kalau menurut saya lebih ke alat. Kalau kita tidak memadai, jadi kita harus bisa menyelesaikan kendala walaupun alat tidak sama seperti yang kita inginkan. Seperti contoh misalkan kendalanya pas waktu mati lampu mixer kan nggak bisa nyala, otomatis kita harus pakai whisk. Gimana caranya, pokoknya kue ngembang sempurna. Satu, yang kedua, kalau kita nggak punya cetakan, awal-awal kita tidak punya squid untuk buat kue tar, saya nggak punya alatnya, saya pakai kertas, saya gulung, diruncingin, dibentuk, dibulat. Alhamdulillah hasilnya sama. Pokoknya kalau ada kemauan pasti bisa. Awal saya memasarkan itu dari mulut ke mulut mulainya ya, dari teman. Akhirnya saya kenal FB, ada WA, ada grup keluarga, grup dari teman-teman, semuanya saya berupaya di sana. Yang penting saya sudah berusaha. Kalau misalkan ada rezeki, itu semua sudah dari Allah, besar kecilnya ya wajib disyukuri. Yang bikin usaha saya itu diminati sama orang-orang lah, saya mempertahankan kualitas, terutama dari kualitas bahan. Misalkan ada kenaikan bahan, saya juga merasa rumit kan untuk menaikkan harga juga. Tapi kalau nggak terlalu signifikan, saya biarkan aja. Saya lebih ke merelakan keuntungan saya lebih sedikit. Tapi kalau misalkan ini benar-benar mendesak, saya perlu untuk menjelaskan kepada pelanggan saya bahwasanya ini bahan naik. Dan kalau misalkan mereka tidak mau untuk dengan harga yang seperti itu, nggak masalah. Cuman saya tawarkan alangkah bijaknya, tetapi ukuran dibikin lebih kecil. Seperti itu menyiasatinya gitu. Pengalamannya kayak gini, misalkan ada temen order kue ya, yang diorder tuh sudah bermacam-macam kue. Terus untuk kue yang ini, misalkan salah satu macam kue di skip gitu ya. Oh, saya awalnya memang kaget ya, tapi saya nggak biarkan saya itu berputus asa. Nggak masalah lah, mungkin ini bukan rezeki saya, tetapi ini bisa jadi tabungan saya di akhirat kelak. Saya bagikan ke orang-orang.
menunya terserah mereka mau menu apa aja. Saya harus siap. Dan untuk kue apa aja saya juga harus siap. Kalau saya bisa, saya katakan bisa. Kalau saya nggak bisa, saya katakan nggak bisa. Tapi alhamdulillah selama ini saya masih bisa mengatasinya. Orderan paling banyak saya di kisaran 4 juta. Itu cuman ya namanya kan masih belajar gitu. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Istilahnya gini, dari sekecil apapun niatnya, harus tetap maju. Dan tetap dalam hati itu harus kembangkan nilai kejujuran. Karena jujur yang akan menarik rezeki kita. Kalau kita jujur, walaupun dalam berbisnis kue seperti itu pun, kalau kita pakai bahan kualitas bagus ya bagus, enggak ya enggak. Intinya jujur kan. Dan bagi pemula-pemula tentunya harus lebih semangat, banyak belajar, turunkan egonya biar mau nerima ilmu. Karena kebanyakan rata-rata pemula yang gagal untuk resep kue itu karena terlalu angkuh. Mungkin karena merasa lulusan sekolah baking tinggi dan sebagainya, mereka itu nganggap yang nggak sekolah, yang cuma belajar otodidak misalnya nggak lebih dari dia. Itu untuk pemula-pemula itu lebih peka mendengarkan nasihat, itu aja.